Banyak orang ngelihat privilege kayak tiket VIP buat sukses. Tapi buat gua, privilege itu bukan hanya untuk diwarisin, tapi untuk dimanfaatin. Halo, gua Gian Tanamal, seorang business owner di dunia properti, dan ini dari perjalanan gua. Buat gua, privilege itu adalah benefit awal yang dimiliki seseorang, entah itu uang, fasilitas, atau koneksi. Contoh, ada orang lahir dari keluarga yang berada. Dia mungkin ketika mulai usaha, mewarisi sudah mulai punya modal, udah punya koneksi, dan dibantu oleh orang tuanya. Tapi kadang mendapatkan semua privilege itu ada hal negatifnya. Contoh, ibarat lu main game. Lu mulai di stage 1, tapi karena privilege yang lu punya, barang-barang atau equipment yang lu punya itu udah level 50. Semuanya terasa jauh lebih mudah. Ada yang lagi rame nih di media sosial, Rio Kintaro, tentang topik pewaris atau perintis. Banyak orang yang kesel atau sinis gara-gara statementnya dia, karena dia bilang lebih enak menjadi perintis. Sedangkan persepsi publik yang terbentuk dari media sosialnya dia itu adalah pewaris. Nah, dari kacamata publik, perintis itu bagi mereka atau kebanyakan orang adalah seseorang yang mulai semua dari nol. Mungkin dari nol koneksi dan juga dari nol modal. Nah, makanya sangat wajar ketika publik tuh bandingin diri starting point mereka dengan starting point Kintaro. Balik ke kalian, mau jadi pewaris atau perintis? Kalau kalian pewaris, manfaatin privilege yang kalian punya. Jangan hanya rebahan dan nggak melakukan inovasi apapun. Karena zaman udah berubah. Semua yang mewarisi dengan gampang, dengan nyaman, pasti akan kalah dengan perintis. Dan kalau misalnya kalian merasa kalian nggak punya privilege, sebenarnya itu adalah privilege tersendiri. Karena kalian akan mulai semuanya dari nol dan seluruh kredit 100% punya kalian. Kebanyakan orang sukses yang kalian lihat, jika mereka dimulai dengan hidup yang nyaman, bisa jadi mereka nggak ada di tahapan sekarang. Kalau gue lihat, pewaris atau perintis itu ada pro and cons-nya. Kalau pewaris, mereka itu udah mendapatkan struktur bisnisnya dan nggak perlu setup semuanya dari nol. Tapi secara cons-nya, mungkin apa-apa harus izin dengan orang tuanya karena mereka lah yang ngebangun sistemnya. Dan nggak mudah buat pewaris untuk yang baru masuk tiba-tiba mau berinovasi atau mau mengganti sesuatu yang udah disetup dari jauh-jauh hari. Dan seringkali gue ngeliat konflik antara generasi satu dengan generasi berikutnya adalah generasi yang kedua mau mencoba merubah mengikuti perkembangan zaman tapi belum membuktikan di mata generasi satu. Makanya suka ditentang. Tapi kalau perintis, karena mereka memulai semuanya dari nol, men-setup bisnisnya dari nol, belum ada kerangka-kerangka atau struktur, mereka bebas melakukan apapun. Namun, cons-nya adalah tidak ada yang membantu mereka memberi batasan. Bisa aja mereka salahnya kebangetan atau melangkah kemana yang lebih nggak ada kepastian. Tapi di semua itu 100% kendali ada di tangan kita sendiri. Jadi keputusan-keputusan yang diambil dan nasib kita 100% tidak terpengaruh dari orang lain. Gue pribadi adalah perintis yang memiliki privilege. Gue ketika memulai usaha mendapatkan modal dari orang tua. Nah, dengan modal yang gue punya, gue juga berpikir, enak ya kalau misalnya punya koneksi juga. Mungkin segala sesuatu jadi lebih mudah. Tapi yang gue lihat, koneksi itu bukan hanya lu kenal siapa. Karena lu kenal siapa juga belum tentu tuh orang mau bantu lu. Kalau lu nggak punya skill atau sesuatu yang worthwhile. Makanya dibutuhkan konsistensi sampai skill lu juga bisa mencapai sebuah titik tertentu. Dan jujur aja, kalau kalian memiliki privilege dan kalian nggak bisa mengelola privilege itu, malah privilege itu akan menjadi sebuah beban. Mungkin orang akan bilang, tuh orang bukannya udah punya privilege, benefit ABCD ya? Kok masih begitu-begitu aja sih usahanya? Nah, itu contoh privilege yang nggak bisa dikelola dan bahkan menjadi beban untuk orang tersebut. Mau kalian pewaris atau perintis, yang penting itu bukan posisi di mana kalian mulai. Tapi yang penting adalah di mana finish line dan gimana cara kita untuk ke sana. Kalau kalian pewaris, kalian bisa buktiin dengan inovasi-inovasi kalian dan bikin bisnis keluarga makin grow. Dan kalau kalian perintis, kalian bisa bikin sistem dan bisnis yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Karena pada akhirnya gue yakin, yang bikin hidup kita jalan bukan dari mana kita
kita memulai, tapi apa yang terus kita putuskan untuk lakukan. Jadi, stop nyinyirin orang lain dan fokus pada langkah kita sendiri. Karena setiap orang, gue yakin punya tantangannya masing-masing. Mau kalian mulai dari nol, mulai dari atas, kerja keras tetap harus kalian lakukan. Jadi, jangan cuman jadi pewaris yang nungguin akhir dari cerita, tapi jadilah perintis yang nulis cerita kalian sendiri.